Kali hal itu ya untuk kegiatan ini ya jalan seperti biasanya, menunggu proses. Nunggu proses. Iya, menunggu proses. Jadi kita akan adakan pertemuan. Saya harap teman-teman semua tidak ada yang panas untuk hal-hal ini. Jadi kita tetap tenang karena pekerjaan ini selama semua kita yang ada di sini hanya mengenai kebutuhan. Saya tahu mungkin seperti itu. Selama kurun waktu 4 bulan, 16 hektar taman nasional digerus para penambang. Negara abai membiarkan kerusakan hutan dan kedalaman tanah yang dibuat hingga menyebabkan lubang-lubang menganga. Kami bertemu AA, seorang penambang yang telah menikmati hasil perut bumi berupa emas. AA adalah penambang dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ia menuturkan kepada kami proses menambang hingga keuntungan yang telah dia dapat bersama rekan penambang lainnya. Olahan pertama itu belum penyisiran. Olahan pertamanya itu sudah bersih, saldonya gitu itu 8 juta itu orang. 10 karung dia kongsi gitu itu 2 ons lebih, 2 ons 90 hampir 3 ons sama menambang 1 bulan itu. Biasanya perkiraan itu satu koli itu ada berapa gram biasanya kalau penambang? Standarnya pokoknya tidak turun di 20, pokoknya dia standarnya taruhlah 20 sampai 20 ke atas satu karung. Bahkan sampai 28 gram, belum dapat begitu kalau bertani kalau sebulan. Nanti 4 bulan, itu pun 4 bulan itu kalau panen jagonya, kalau tidak banyak utang dengan bos-bos, paling kalau banyak utang, paling kalau 4 bulan per panen itu kalau di kebun cuma 400.000. Dalam satu kongsi atau kelompok penambang terdiri dari 9 orang untuk mengerjakan satu lubang galian. Dari keterangan AA, per orang bisa mendapatkan hasil bersih 8 juta rupiah setiap bulannya. Dalam waktu 4 bulan, per orang mendapatkan 32 juta rupiah. Jika dalam waktu 4 bulan ada sekitar 5 ribuan penambang, maka jumlah perputaran uang mencapai 160 miliar rupiah. Itu baru hasil bersih yang diterima penambang. Belum termasuk perputaran uang soal retribusi parkir, jasa angkut, dan warga yang berjualan di sekitar lokasi tambang. Kalau dari lubang itu dia satu karung 15.000 itu yang tukang pikul, manusia yang pikul itu. Sampai di bawah di dekat ojek, motor ojek. Sampai di motor ojek lagi, sambung ojek lagi sampai di kampung itu 50.000. Sampai di jalan raya lagi, mobil lagi, sambung ke tromol sampai di Kebuaya sana itu satu koli lagi 60.000 itu. Dari keterangan AA, kami mencoba menelusuri jalan tikus yang biasa digunakan penambang untuk menghindari penjagaan polisi. Melalui seorang kenalan, kami diantar menggunakan sepeda motor. Jalan setapak yang biasa dilalui penambang ini dijaga ketat oleh warga setempat. Kami pun sempat tertahan. Pak, kita bisa ambil gambar ke dalam dulu? Nggak apa-apa kan? Mana? Berjalan? Iya, jalan. Kenapa? Kita mau ikuti saja bagaimana. Ini kita berjalan. Tapi memang selalu lewat sini Pak ya? Orang yang bagale-gale di bawahnya kemarin bukan di Dagung-Dongi. Ulu, di Bampres. Iya, di daerah Tapi Pololo. mereka bawa rep tuh? Ada sedikit. Ada. Kan? Sedikit aja? Sedikit. Ada tes. Yang banyak tuh Satu lewat tromo, sana. 2 tromo. Iya. Tetapi kita ojek lewat sini. Orang takut lewat ke sana, orang masih betes, pas lewat sini. Dari pengakuan warga, masih ada penambang yang membawa sisa tambang untuk dibawa ke Poboya. Di Poboya juga terdapat tambang emas beserta pengolahannya. Lokasi tambang emas ini berada dalam kawasan Taman Hutan Raya Tahura dan masuk dalam areal kontrak karya milik PT Citra Palu Mineral atau CPM. Kawasan Tahura merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Sulawesi Tengah yang dibentuk dari gabungan 3 fungsi hutan, yaitu Cagar Alam Poboya, Hutan Lindung Panek, dan eks-lokasi Pekan Penghijauan Nasional. Sejak kegiatan pertambangan dilakukan, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sudah sangat besar dan mengancam keberadaan kawasan hutan seluas 7.128 hektar.
Dan inilah pemandangan ketika memasuki wilayah Poboya. Tromol-tromol pengolahan emas berjejeran. Kami pun mencoba menjadi pemilik PEP, sebutan warga lokal untuk batu yang mengandung emas. Kami mengamati aktivitas di sini. Kabarnya juga ada oknum aparat yang membackingi. Jadi di lokasi, misalnya ada orang mau minta dari terserah mas, gimana ini mas? Saya tanya tuh, ada orang minta ini. Jadi bang di situ, pekerjaannya belum dapat, sedangkan orang minta kan jangan dikasih, nanti dapat. Nah, kalau sudah banyak kita punya itu, boleh. Misalnya 3 orang baru banyak, mau kasih barang 20. Kalau standar bagus, boleh. 3 orang datang itu cukup. Itu biasa tuh di Palu main terus kita ngasih ratnya itu biasa. Pokoknya di mana saja. Aktivitas tambang emas baik di Dongi-Dongi maupun di Poboya merusak pelestarian lingkungan. Lalu bagaimana negara menyikapinya? Itu sebetulnya kita bisa tindak lanjuti sebetulnya kalau hal-hal yang lain menunjang. Nah, hal yang lain menunjang itu misalnya dia memang berada pada wilayah yang kita desain untuk tambang, gitu. Tapi kalau itu kejadiannya ada di hutan lindung misalnya, hutan konservasi yang harus kita lindungi, gitu ya. Ini kan yang menjadi masalah di situnya sebetulnya. Bukan masalah di tambangnya, tapi sebetulnya kami pun tidak bisa mengeluarkan izin apa-apa di sana, gitu. Karena memang itu tidak boleh dilakukan penambangan di situ, itu yang jadi masalah. Taman Nasional Lorelindu terlanjur rusak karena perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Sanggupkan negara merehabilitasi agar hutan asri kembali? Jika tidak segera, aktivitas tambang mengancam keberlangsungan 18.000 hektar sawah di Kabupaten Sigi. Contoh kasus ketika ada tambang di Dongi-Dongi, karena tidak ada jaminan dari pemerintah terhadap pertanian ini, maka pilihan menambang itulah yang dipilih oleh para petani.